semua, perkenalkan nama saya Maria Putri Wijaya dari kelas 12 T8. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu rohani dengan judul Yesus Itulah Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali datang kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali datang kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekarang kami akan mempelajari firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk memahaminya, agar menjadi berkat di kehidupan kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom semua, suatu sukacita bagi kita untuk mendengarkan kembali firman Tuhan. Pada hari ini saya akan membagikan suatu firman Tuhan yang diambil dari Lukas 19 ayat 1-9 dengan judul perikop Zakheus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah dia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Zakheus merupakan seseorang kepala pemungut cukai yang berkebangsaan Yahudi, tetapi ia bekerja bagi pemerintah Roma. Oleh karena itu, ia sering sekali dibenci oleh orang sebangsanya karena ia dianggap sebagai kaki tangan pemerintah Roma. Di ayat yang ketiga tertulis bahwa Zakheus berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Di sini kita bisa belajar bahwa Zakheus berusaha untuk datang kepada Yesus. Padahal dia orangnya sangat sibuk, apalagi dia seorang pemungut cukai. Pasti sangat sibuk sekali. Di sini kita bisa belajar dari Zakheus bahwa apapun kesibukan kita seperti bersekolah, belajar, maupun bekerja, kita tetap harus datang kepada Yesus. Tertulis juga bahwa Zakheus menaiki sebuah pohon ara. Pohon ara merupakan pohon yang rimbun. Bagaimana ya Tuhan bisa tahu ada Zakheus di situ? Karena ia tahu bahwa ada seseorang yang rindu dengan kedatangan Tuhan di kehidupannya. Terkadang kita bisa mengelabui Tuhan dengan harta kita, ekonomi kita, keluarga kita, penampilan kita. Tetapi Tuhan selalu tahu apa isi hati kita. Setelah Yesus memanggilnya, Zakheus cepat-cepat turun dari pohon ara. Tidak peduli dengan jubahnya yang robek maupun olok-olokan dari orang lain. Terkadang banyak sekali orang-orang yang berlama-lama menunda-nunda datang kepada Yesus. Seharusnya kita cepat-cepat datang kepada Yesus agar sukacita lahir dan mengalir di dalam tubuh kita dan keluarga kita. Tentu orang-orang yang melihat kejadian tersebut mengolok-olok mereka, sebab seorang yang suci datang kepada rumah orang berdosa. Tetapi olokan itu tidak mempengaruhi Zakheus maupun Yesus. Yesus mencintai kita seperti Yesus mencintai Zakheus. Yesus juga rindu tinggal di hati kita seperti Yesus rindu tinggal di rumah Zakheus. Sebesar apapun dosa kita, Yesus pasti menerima kita apa adanya. Di ayat yang 10,
Di ayat yang ke-10 tertulis bahwa sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Yesus mencari kita yang merasa hilang. Seperti Zakheus yang merasa kehilangan Yesus di kehidupannya. Yesus yang awalnya hanya melewati Yeriko saja, ia tahu bahwa ada seseorang yang merasa hilang dan rindu dengan pertobatannya. Mari kita satukan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami muliakan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu dalam keadaan sehat. Kami juga mohon berkat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pelayanan kami. Semoga firman Tuhan semakin dibentangkan ke seluruh muka bumi oleh hamba-Nya. Kami juga berdoa untuk ibadah kami pada hari ini, biarlah dapat selesai sesuai dengan kehendak-Mu. Bagi kuasa iblis yang ingin mengganggu, kiranya Tuhan patahkan. Kiranya Engkau berkati juga Pasal dan semua murid yang ada di sini. Biarlah kami pelayan-Mu selalu rindu bersekutu dengan Engkau. Tuhan, kami juga serahkan semua keluh kesah yang kami hadapi saat ini. Baik teman-teman yang dalam kondisinya sakit, kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Buat teman-teman yang kami yang sedang mengalami persoalan hidup, kiranya Tuhan juga buka jalan setiap masalah yang dihadapi mereka, supaya memperoleh kemenangan. Tidak lupa kami juga berdoa buat pendidikan setiap dari kami. Tuhan, kiranya penyertaan-Mu sepanjang kami menuntut ilmu, supaya kami semakin dapat memiliki pendidikan yang baik dan dapat menyenangkan hati orang tua kami. Inilah yang menjadi permohonan dan ungkapan doa kami. Tuhan, kiranya terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita kembali berdoa. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberi engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati.